Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas mengenai tazkiyah an-nafs, maqamat dan ahwal. Yang pertama, paradigma tazkiyah an-nafs, maqamat dan ahwal. Ada 4 langkah utama yang biasa dilakukan oleh para sufi dalam hal tazkiyah an-nafs, yaitu al-ibadah, yakni melakukan berbagai ibadah secara konsisten dan berkesinambungan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selanjutnya, al-mujahadah, yakni perjuangan untuk melawan berbagai dorongan nafsu dan bisikan setan. Yang bagian C, ar-riyadah, yaitu melakukan latihan kerohanian berupa ibadah sunnah seperti puasa, sholat, zikir, dan wirid secara teratur. Latihan-latihan ini juga harus diimbangi dengan latihan diri dari kebiasaan yang baik. Selanjutnya, al-inqita' ilallah, yakni menguatkan tekad dan arah bahwa hidup dan kehidupan ini semata-mata untuk Allah. Dengan kegiatan ini, para sufi mengokohkan arahan pada diri mereka sendiri untuk membiasakan niat guna mencari keridhaan Allah sebelum memulai suatu pekerjaan. Persamaan dan perbedaan antara tazkiyah an-nafs, maqamat dan ahwal. Yang pertama, perbedaan antara tazkiyah an-nafs, maqamat dan ahwal. Tazkiyah an-nafs atau membersihkan diri adalah suatu proses di mana seseorang berusaha untuk membersihkan dan mengendalikan keinginan dan hawa nafsunya sehingga dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqamat merupakan tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Artinya, maqamat merupakan hasil usaha manusia, sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan oleh orang tersebut. Ada 7 maqamat, yaitu yang pertama, maqam taubat, merupakan tahap pertama yang harus dilalui oleh seorang salik. Taubat dapat diartikan memohon ampun disertai janji yang sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, maqam zuhud, yaitu meninggalkan kehidupan dunia dalam hal kemaksiatan dan mengutamakan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga yaitu maqam wara', yaitu menjaga diri dari segala sesuatu yang sifatnya subhat, yang mana segala sesuatu tersebut yang diragukan hukumnya dan tidak jelas halal haramnya. Yang keempat, maqam faqir, yaitu maqam spiritual di mana ketika seseorang salik sudah tidak meminta dari apa yang sudah ada, tidak rakus, bahkan ketika sesuatu itu tidak atau belum ada pada diri seorang sufi. Yang kelima, maqam sabar, berarti menahan diri dari berkeluh kesah atau sesuatu yang tidak disenangi serta tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tenang dalam menghadapi cobaan. Yang keenam yaitu maqam tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dan mempercayakan seluruhnya pada yang diserahi serta tidak mencurigai Allah. Yang ketujuh, maqam ridho, maqam spiritual yang bermakna mengeluarkan perasaan benci dari kalbu dan mengisinya dengan perasaan senang serta tidak merasakan kepahitan hidup terhadap apa yang diputuskan Allah. 2. Persamaan antara tazkiyah an-nafs, maqamat dan ahwal. Yang pertama, tujuan akhir yang sama. Yang kedua, memerlukan disiplin dan upaya. Yang ketiga, melibatkan kontrol diri. Yang keempat, bersumber dari ajaran Islam. Yang kelima, menghasilkan perubahan positif dalam diri. Dan yang keenam, keduanya membutuhkan usaha yang sama dalam mencapai tingkat kesempurnaan. C. Hubungan antara tazkiyah an-nafs, maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Tazkiyah an-nafs merupakan syarat untuk mencapai maqamat. Semakin suci jiwa seorang sufi, semakin mudah baginya untuk mencapai maqamat yang tinggi. Maqamat merupakan jalan untuk mencapai ahwal. Semakin tinggi maqamat seorang sufi, semakin terbuka baginya untuk menerima ahwal dari Allah Subhanahu wa taala. Ahwal merupakan buah dari maqamat. Ahwal adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang tekun berusaha dan mencapai maqamat yang tinggi.
Selanjutnya, ada urgensi tazkiyah an-nafs dan maqamat ahwal terhadap problem spiritualitas manusia. Dilihat dari urgensi tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs merupakan suatu hal terpenting yang dibawa oleh para rasul. Tazkiyatun nafs merupakan tujuan orang yang beriman. Tazkiyatun nafs merupakan parameter kebahagiaan. Tazkiyatun nafs merupakan salah satu solusi untuk mengenal dan mengobati penyakit zaman. Sebab salah satu penyakit zaman sekarang ini adalah hilangnya khusyuk, cinta dunia, dan takut mati. Selanjutnya dilihat dari urgensi maqamat dan ahwal, menjadi panduan dalam perjalanan spiritualnya, menjadi pedoman dalam praktek ibadah, membantu dalam mengatasi tantangan spiritual, menjadi sarana untuk mengingatkan kesadaran diri. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan stres, tazkiyatun nafs dan maqamat ahwal menjadi semakin penting untuk membantu manusia mencapai kedamaian batin dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi dengan membersihkan diri dari nafsu-nafsu yang merusak dan merendahkan, dan mencapai tingkatan-tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Manusia dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih dalam. Baiklah, sekian materi dari kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.